Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, ada kabar mengejutkan ya dari PSSI di mana tanpa rumor, tanpa apapun, PSSI menunjuk Gerard Vandenberg sebagai pelatih kepala timnas U23. Kemudian dia juga akan membantu timnas U20 dan timnas U17 untuk mencapai semua target yang dibebankan oleh PSSI, yaitu lolos ke Piala Dunia usia umur, dan untuk U23 targetnya adalah lolos ke Olimpiade. Itu masih lama ya, masih 4 tahun lagi sebenarnya, tapi ini akan dimulai sekarang, di mana proyek besar ini akan dimulai dari sekarang. Dan kalau gue mendengar namanya, sebenarnya gue udah pernah mendengar nama ini ya, tapi as a pemain, bukan as a pelatih. Makanya gue tuh agak samar-samar denger namanya, karena gue main game bola itu udah dari Sega, udah dari zaman dulu banget ya. Dan namanya ini sempat pernah beredar namanya dia, dan ketika gue nonton Belanda eranya Van Bommel, eranya trio gila itu, Ruud Gullit dan segala macam, nama dia ini sempat beredar juga di sekitar situ. Jadi Van Vandenberg ini nggak terlalu asing di otak gue, tapi dia lumayan asing untuk pelatih. Kalau untuk pemain dia nggak asing karena dia beredar sekali di Belanda. Dia juga pernah memperkuat timnas Belanda. Dia memperkuat banyak tim besar di Belanda. Jadi nama dia nggak asing sebagai pemain. Nah ya, gue tadi udah sedikit baca soal profil dari Gerard Vandenberg ini, dan ternyata di sepanjang karir kepelatihannya dia itu seringnya memegang klub usia umur ya. Dia seringnya memegang klub usia umur dibanding memegang tim senior. Di tim seniornya dia cuma memegang Helmond Sport doang tadi yang gue baca ya. Dan juga karir di seniornya juga nggak terlalu bagus, sehingga memang secara pengalaman di usia umur ini dia jauh lebih mentereng dibanding di senior. Oke, Gerard Vandenberg ini akan menjadi jembatan ya antara tim pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Dani Lanzat dengan usia umur. Dia akan menjadi jembatan, ibaratnya dia akan menjadi jembatan regenerasi lah. Dia ini yang bakal memantau langsung pemain-pemain muda totally, karena kita tahu kan targetnya adalah 150 pemain di setiap di semua umur lah ya. Targetnya ada 150 pemain. Jadi nanti Vandenberg ini yang akan mengawasi dari U23 ke bawah. Vandenberg ini kukira ya bakal Dani Lanzat ya yang menjadi pelatih U23, karena kisi-kisinya dari PSSI itu sebenarnya mengarah ke Dani Lanzat. Jadi katanya asisten pelatih ini sudah berpengalaman sebagai asisten pelatih. Dia juga sedang berpengalaman sebagai pelatih tim muda, dan itu kan Dani Lanzat yang seperti itu sebenarnya. Dia berpengalaman sebagai asisten pelatih, kemudian berpengalaman sebagai pemegang tim muda. Tapi ternyata ada lagi ya. Ini berarti menunjukkan kerja yang dilakukan oleh Dani Lanzat dan Alex Pastoor kayaknya jauh lebih keras dari apa yang kita duga ya, sehingga harus didatangkan lagi satu pelatih baru. Kalau kita tahu kan Dani Lanzat dan Alex Pastoor ini sekarang ada di Belanda ya, dimana mereka berdua memantau pemain diaspora yang kita punya, dan juga memantau calon diaspora juga yang kita punya. Sehingga nanti data-data dari pemain senior yang dipunya itu akan ada di Alex Pastoor dan Dani Lanzat, sementara data-data pemain muda ini ada di Gerard Vandenberg, which is ini lumayan ini ya, karena semuanya Belanda. Tapi mungkin ada satu celah ya, dimana kalau kita berbicara timnas usia umur, ini kan nggak mungkin kebanyakan dari Belanda.
pasti mayoritasnya adalah lulusan dari SSB Indonesia. Jadi nanti mungkin pemain-pemain SSB ini ya mungkin akan dibebankan untuk bisa bahasa Inggris, karena apa ya, Geir Vandenberg kalau bisa dibilang harus belajar bahasa Indonesia ya agak susah. Jadi pasti bahasa ini akan menjadi sedikit problem karena harus pakai bahasa Inggris kan. Sementara sempat dikatakan bahwa komunikasi adalah, tapi memang nggak terlalu vital ya kalau untuk usia umur. Jadi mungkin yang dilihat oleh PSSI adalah dia ingin menerapkan sistem-sistem yang ada di KNVB, sistem-sistem pembinaannya, sistem-sistem bibitnya, sampai mungkin grassroots-nya. Jadi Dirtek pun kan akan ngambil dari Belanda kan rencana. Jadi memang dari akarnya banget, dari grassroots, dari habit sepak bola sampai ke karakteristik pemilihan pemain, segalanya kayaknya memang akan menuruti Belanda. Gitu, akan menuruti Belanda sehingga semua tim pelatih yang didatangkan itu semuanya dari Belanda, sampai dirtek-dirteknya kemungkinan besar akan dari Belanda. Pak Erik udah bilang kisi-kisinya kalau bisa dia ingin dirtek dari Belanda ya. Dimana dia sudah dia juga sedang mencoba berkonsultasi dengan Louis van Gaal untuk mencari dirtek yang kompeten, dirtek yang mumpuni, kalau bisa katanya dari Belanda. Jadi memang roh KNVB atau roh sepak bola Belanda, habit sepak bola Belanda ini kayaknya akan diterapkan di Indonesia. Kita tahu kan habit sepak bola Belanda gila banget gitu. Di mana hampir di setiap desanya tuh ada klubnya juga bisa dibilang bertanding nggak cuma secara amatir, tapi secara semi profesional sampai ke profesional. Dan itu di setiap daerah ada, di setiap desa bahkan. Jadi pemain-pemain yang tinggal di daerah tersebut itu tidak perlu mencari klub jauh-jauh keluar. Dia cukup mencari di 1 km, di sekitaran 1 km rumahnya. Jadi kayaknya sepak bola Indonesia pun akan mengarah ke sana. Tapi yang menjadi permasalahan sepak bola Indonesia, yang membedakan sepak bola Indonesia dengan sepak bola Belanda itu adalah teritori. Kita ini negara yang sangat luas, berbeda dengan Belanda yang negaranya agak kecil ya. Kita ini negaranya sangat luas, sehingga controllingnya ini akan jauh lebih merepotkan dibanding Belanda. Kalau Belanda kan ya udah cuma satu gitu doang gitu. Kalau kita kan ada pulau, bahkan kalau kita ke Aceh atau ke Papua itu kan memakan jam tempuh 6 sampai 8 jam. Jadi teritori ini yang nanti akan menjadi sedikit masalah sebenarnya. Apakah program PSSI ini benar-benar bisa merata ke semua daerah? Karena teritori ini tadi. Dan kita tahu kalau misalkan kita ingin menerapkan KNVB, kita juga butuh fasilitas yang memadai di setiap desa. Desa kita kan seabrek, banyak sekali desa kita. Itu negara atau PSSI harus mengeluarkan berapa gocek, harus mengeluarkan berapa duit untuk memperbaiki standar lapangan di semua daerah. Itu kan sangat mahal sekali. Gitu. Makanya kalau kita agak sedikit meniru Belanda, kayaknya kita punya masalah yang jauh lebih kompleks dibanding Belanda. Kalau Belanda ibaratnya daerahnya pun stabil gitu, dan daerahnya cukup kompeten untuk mengadakan stadion yang kelasnya bagus di setiap daerah, karena memang kecil negaranya, luas daerahnya. Sementara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi itu akan menjadi tantangan sekali untuk Pak Erick Thohir. Ditambah ya kita akui di sepak bola kita masih ada beberapa mafia yang perlu dibereskan. Itu pun akan menjadi penghambat dari mega proyek ini. Jadi we'll see akan dibawa kemana terobosan ini oleh Pak Erick Thohir, karena memang kelihatannya akan mengarah ke habit Belanda ya.
Tapi kita lihat sejauh mana Pak Erik bisa membangun fasilitas dan grassroots yang selama ini kurang yang ada di Indonesia. Minimal, gue tuh selalu bilang ya, minimal kita nggak usah bicara dulu soal fasilitas dan lain-lain. Minimal secara sistem, secara kompetisi, atau secara habit, minimal semua daerah ini bisa sestabil Asprof Jawa Timur, dimana mereka kan selalu bisa mengadakan kompetisi usia umur, kemudian grassrootsnya berjalan dengan baik. Minimal ke situ dulu aja, karena kan lihat Jawa Timur selalu bisa menghasilkan pemain andalan di timnas sampai sekarang, bahkan Rizky Ridho, Marcelino, Hernando Ari masih beredar di timnas sampai sekarang. Malik Rizaldi di situ dulu aja. Dan kalau misalkan Pak Erick Thohir bisa membuat semua daerah, kita ada berapa provinsi, 30 lebih ya, semua daerah bisa sestabil Asprof Jawa Timur, gua akan angkat topi untuk Pak Erick Thohir. Gua akan sangat angkat topi sekali. Nggak perlu seambisius kita harus sama dengan sepak bola Belanda, karena akan sangat sulit, karena kita punya masalah yang sangat kompleks di Indonesia. Terlalu banyak masalahnya. Jadi untuk gua parameternya adalah semua daerah adalah bisa sestabil Asprof Jawa Timur, sehingga kalau misalkan kita bisa menghasilkan satu pemain aja di setiap daerah, kita kan punya 36 atau sampai 37 pemain yang sekelas Marcelino. Itu kan kalau kita menghasilkan 37 pemain aja, itu kan sudah sangat membantu, benar nggak? Sudah sangat membantu untuk urusan timnas ketika dibutuhkan untuk timnas. Ibaratnya banyak pilihan gitu dari 36 pemain tersebut. Jadi kita kedepannya tidak lagi terlalu mengandalkan diaspora. Ibaratnya diaspora ini cuma untuk menutup aja gitu. Jadi good luck untuk Vandenberg, good luck juga untuk tim kepelatihan yang lain. Semoga rencana ambisius yang dilakukan oleh PSSI ini berbuah manis di akhirnya ya. Bye.